namanya perkuliahan secara luring ya, seperti biasa. Nah, karena minggu kemarin kita terkendala teknis terkait dengan apa namanya LCD, oke. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan tetap bahas yang untuk pertemuan 1 biar nanti sama dengan yang kelas B. Jadi untuk yang pertemuan 2 akan saya bahas di minggu depan. Nah, untuk yang sekarang khusus yang di pertemuan 1 dulu karena materinya itu cukup lumayan ya. Seperti itu. Nah, untuk slide-nya apakah sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, minggu lalu kita sudah sempat bahas ya, ada PWH permanen, ada PWH eksploitatif ya. Sebaiknya kita gunakan yang PWH permanen, kemudian kita tinggalkan yang PWH eksploitatif. Nah, kemudian kemarin kalau tidak salah saya sempat singgung terkait dengan beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam melaksanakan PWH ya. Itu ada 4 aspek. Ya, ada aspek teknis, kemudian ada aspek ekologis, ya, ada aspek ekonomis, dan juga ada aspek sosial budaya. Nah, sekarang kita akan lihat penjelasan dari masing-masing aspek-aspek yang saya sebutkan barusan. Nah, yang pertama adalah aspek teknis. Nah, untuk aspek teknis ini adalah aspek yang berkaitan sekali dengan pelaksanaannya ya, dan kegiatan yang akan kita lakukan di lapangan. Nah, di sini apakah karena PWH itu kan pengertiannya di awal sudah dijelaskan, oke, di mana PWH itu apa namanya merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan hutan yang tugasnya ya atau fungsinya itu adalah menyediakan prasarana untuk hal-hal yang diperlukan selama kita mengelola suatu kawasan hutan ya. Sebut saja seperti kita membangun jalan, kemudian membangun apa namanya base camp ya, kemudian membangun saluran air kanal gitu ya. Kalau misalkan kondisinya seperti di rawa gambut seperti itu. Nah, atau apa namanya fungsi-fungsi yang lain. Nah, sehingga di sini ya pengolahan hutan itu bisa berlangsung dengan harapan apa? Harapannya itu adalah dikelola secara lestari. Nah, yang aspek teknis ini adalah khusus untuk pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya di lapangan itu seperti apa? Nah, di mana ya prasarana yang kita gunakan di dalam suatu kawasan hutan itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah bangunan yang sifatnya permanen. Nah, maksudnya permanen ini adalah prasarana atau bangunan yang dia itu tidak bisa kita pindah-pindah gitu ya. Posisinya di situ, kemudian dia memiliki jangka waktu pemakaian yang relatif lama, ya lebih dari 1 tahun. Jadi bertahun-tahun, karena ingat ya kemarin apa namanya satu periode mereka memiliki hak dalam pengusahaan hutan itu kan lama ya 35 tahun sekitar segitu. Nah, berarti mereka itu ya setidaknya punya gitu loh bangunan yang sifatnya itu permanen. Nah, biasanya yang bangunan permanen ini seperti jembatan katakanlah ya atau base camp induk ya biasanya mereka akan bikin bangunannya adalah berupa permanen. Nah, itu ya untuk yang permanen. Kemudian yang semi permanen ini menyesuaikan ya dengan kondisi di lapangan. Nah, bisa saja seperti misalkan apa namanya tempat ataupun areal pembibitan. Nah, terkadang area pembibitan itu dibuat semi permanen. Nah, karena area pembibitan ini kan apa menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan bibit, ya ketersediaan air, ketersediaan media, ya dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa pertimbangan sehingga ini bisa saja kita setting dia apakah permanen, semi permanen ataupun nanti sifatnya tidak permanen itu ada. Nah kemudian yang tidak permanen, nah kemarin sudah saya kasih contoh ya. Untuk yang tidak permanen itu contohnya adalah base camp di petak ya, di petak tebang. Jadi kalau untuk base camp di petak tebang itu kita tidak menyarankan dibangunkan yang permanen ataupun semi permanen ya. Kita gunakan base camp yang tidak permanen. Kenapa? Karena kita tidak
akan tinggal lama di situ, ya, tidak akan selalu berkegiatan di satu petak yang sama, akan berpindah-pindah. Nah, sehingga dibuatkanlah base camp yang tidak permanen. Nah, contoh salah satu base camp yang dibuat itu adalah base camp tarik, ya. Jadi base camp tarik itu dia bisa dipindah-pindah, ya, dengan pancangnya itu yang tidak dibenamkan ke tanah, ya, sehingga tidak seperti kita bangun rumah gitu, ataupun bangunan-bangunan yang sifatnya permanen lainnya, gitu. Nah, kemudian ya untuk batasannya ya dari PWH itu sendiri, sehingga dikatakan bahwa PWH itu baik ya untuk kita dapat lakukan, ya, kita jalankan, itu adalah bahwasanya PWH ini dia dapat digunakan secara terus-menerus. Nah, dengan artian tadi dia berarti berupa bangunan yang permanen, ya. Contohnya jembatan. Nah, jembatan ini kan kalau dia menghubungkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain karena dibatasi oleh jurang atau mungkin dibatasi oleh sungai, ya, atau ada kondisi-kondisi tertentu lainnya. Nah, sehingga dengan adanya jembatan yang permanen artinya kawasan atau areal yang terpisah tadi itu bisa terhubung, ya, bisa terhubung, dan ini tentu saja akan memudahkan kegiatan di dalam kawasan hutan. Nah, jembatan itu tidak hanya berfungsi untuk mengangkut hasil-hasil hutan, ya, dari dalam hutan menuju keluar kawasan, tapi juga itu kan bisa digunakan untuk mengangkut pada proses awal, ya, seperti mengangkut tenaga kerja, kemudian mengangkut alat berat, ya, dan juga itu bisa digunakan oleh masyarakat setempat. Oke. Nah, biasanya kan di satu kawasan itu ada desa terpencil, ya. Nah, desa terpencil ini untuk bisa mencapai desa tersebut harus berjalan kaki atau mungkin hanya bisa dilewati oleh motor saja, ya, nggak bisa lewat mobil itu. Nah, dengan adanya jembatan yang bagus, maka ini bisa dilewati dengan mudah. Ya, biasanya mungkin kalau orang zaman dulu nyebrang sungai gitu, ya, langsung gitu. Jadi mereka nggak menggunakan rakit ataupun perahu berenang. Nah, kadang ada yang seperti itu. Karena memang kondisi yang menuntut mereka harus bisa survive gitu. Nah, kemudian ya PWH yang baik ini juga dapat digunakan apabila ya dia memiliki kapasitas daya dukung jalan angkutan yang tinggi. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita ya menyesuaikan ya dengan kondisi di lapangan. Nah, kalau kita memiliki alat transportasi, alat angkutnya itu adalah berupa truk, maka ya kita bikin jalannya ya sesuai dong dengan kendaraan yang kita gunakan, ya. Jangan kita ngangkutnya pakai truk, tapi kita bikin lebar jalannya itu cuman hanya berapa meter, 2 meter misalkan gitu, ya. Itu kan tidak cukup, ya. Otomatis itu akan menghambat pekerjaan. Nah, sehingga di sini kita harus memiliki ya jaringan jalan yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan, ya, untuk proses mengangkut hasil hutan ataupun hal-hal yang lain, ya, dari dalam atau maupun dari luar hutan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah PWH yang baik ini dapat digunakan apabila kita membentuk ya suatu jaringan jalan hutan yang dapat menjangkau semua areal di kawasan hutan. Oke, makanya nanti insya Allah di praktikum ya kita coba simulasikan. Jadi kita akan bagi suatu peta kawasan hutan, dan nanti di situ pasti akan terlihat jelas ya utara, barat, timur, selatannya, dan itu nanti akan berbatasan dengan apa saja, ya, mungkin berbatasan dengan area hutan yang lain atau mungkin dengan desa, ya, atau apa gitu. Nah, sehingga di situ kita bisa mendesain jaringan jalan yang sekiranya lebih mudah untuk diakses, ya, dan juga kita mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk membentuk jaringan jalan itu, ya. Jadi ada 3 komponen ini ya yang menjadi standar bahwasanya PWH itu baik ya dan dapat digunakan dia secara terus-menerus, kemudian memenuhi kapasitas, daya dukung, dan juga untuk jaringan jalannya itu juga dapat menjangkau seluruh areal hutan.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, diam berarti paham ya, saya anggap paham. Oke, itu untuk aspek ekologi. Aspek teknis ya. Nah, sekarang untuk aspek ekonomisnya. Nah, kalau kita berbicara tentang ekonomis, hal apa nih yang langsung terbayang dengan kalian? Hilda hadir? Hilda Yani? Hadir, Bu. Nah, gimana Hilda Yani? Pendapatnya Hilda nih terkait dengan aspek ekonomis. Nah, kalau kata-kata ekonomis itu yang terbayang sama Hilda apa? Uang, Bu. Uang, oke. Uang yang seperti apa? Ekonomis. Kata-kata ekonomis. Uangnya digunakan untuk apa? Untuk pembangunan. Untuk pembangunan. Oke. Oke ya. Atau biaya perbaikan juga mungkin bisa. Oke. Jadi untuk biaya pembangunan ataupun untuk biaya perbaikan. Ya. Oke, jadi ada hubungannya dengan biaya gitu ya. Iya, Bu. Oke. Gian Haryo? Hadir Gian Haryo? Hadir, Bu. Ya. Kalau menurut Gian, kan tadi udah dijawab nih ya sama Hilda. Ekonomis itu yang kebayang sama Hilda tuh uang gitu ya. Artinya bagaimana kita menggunakan uang itu untuk pembangunan ataupun untuk perbaikan sesuatu. Kalau menurut Gian sendiri, kata ekonomis itu apa sih? Jadi kalau menurut saya ekonomis itu kita mendapat sesuatu yang bagus gitu, misalnya buat untuk PWH ini, tapi dengan modal yang seminimal mungkin, Bu. Oke. Oke, berarti kuncinya adalah kita mendapatkan sesuatu, tapi mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Gian. Ya, tadi sudah dijawab ya sama Hilda. Pertama kan tadi langsung yang mikirnya uang gitu ya, katanya sama uang. Oke, jadi kalau udah dengar kata-kata ekonomi, pasti tidak akan jauh dari situ ya. Nah, kemudian dilengkapi lagi dengan Gian, ekonomis ya. Namanya ekonomis, kan kalian suka dengar tuh ya istilah, kan beda tuh antara ekonomis sama ekonomi ya. Ada ekonomi, ada ekonomis. Nah, kalau ekonomis itu kan terkadang kalian suka lihat ya di iklan atau apa gitu. Nah, jadi ada orang yang memasarkan produk yang tadinya mungkin dijual dalam kemasan 1 liter misalkan. Nah, kemudian apa namanya di iklan itu suka diselipkan, kini hadir ya dengan kemasan ekonomis. Nah, artinya kan ada kemasan yang lebih kecil ya, kemasannya yang lebih kecil, lebih ringkes gitu intinya. Dan artinya di situ adalah kita bisa menghemat gitu ya, bisa menghemat suatu biaya. Nah, jadi kuncinya adalah kalau untuk ekonomis ini bagaimana kita bisa menghemat mengeluarkan uang ya, mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, tetapi manfaatnya itu tetap dapat kita rasakan ya. Kapan perlu manfaatnya itu kita bisa mendapatkan secara maksimal. Nah, itu adalah kunci dari ekonomis. Seperti itu. Oke, makasih tadi Hilda dan Gian, bagus sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kaitannya dengan PWH sendiri. Ini apa sih gitu? Ya, kalian tahu ya yang namanya bisnis di bidang kehutanan ini adalah sesuatu hal yang termasuk ke dalam apa namanya yang membutuhkan investasi besar. Oke, jadi kita butuh dana yang besar. Nah, sehingga ya ketika kita mengelola suatu kawasan hutan, itu kita ambil hasil hutannya, ya apakah itu kayu ataupun non kayu, kita tentu membutuhkan modal di awal ya. Kita butuh mengeluarkan investasi dulu. Nah, disinilah ya letak kuncinya. Bagaimana ya dengan menggunakan sistem PWH ini kita rencanakan dengan sematang mungkin ya dengan meminimalisir terjadinya pengeluaran ya. Jadi uang yang tidak perlu itu tidak perlu dikeluarkan. Nah, makanya kita perlu mengatur gitu ya segala sesuatunya. Di tadi aspek teknis gitu. Nah, contoh ya. Kalau
kita lihat nih kondisi jalan-jalan di Indonesia gitu ya, kebanyakan itu gimana kondisinya? Itu kan kebanyakan dalam 1 tahun pasti ada perbaikan ya, upaya perbaikan pasti ada karena rusak gitu ya pastinya. Gampang sekali gitu rusak. Kalau kita mau bandingkan dengan jalan-jalan yang ada di luar negeri sana. Nah, sana kan mereka bagus-bagus gitu loh, aspal mereka bagus-bagus, high quality. Nah, dibandingkan dengan aspal yang ada di Indonesia, lebih banyak batunya kayaknya ya daripada aspalnya gitu. Nah, sehingga mudah sekali rusak. Nah, otomatis gitu ya, otomatis biaya perbaikannya itu akan lebih tinggi. Nah, ya akan lebih tinggi. Tuh. Makanya untuk PWH yang sifatnya eksploitatif, ya, yang sembarang, gitu, yang tidak direncanakan dengan baik, misalkan salah satunya adalah pembangunan jaringan jalan. Nah, tentu saja ini akan ya menimbulkan high cost, ya, menimbulkan biaya yang tinggi. Nah, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya nanti ya, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, makanya adalah pendekatan PWH lewat aspek ekonomis. Jadi perlu dipertimbangkan itu. Oke. Nah, kemudian juga terkait dengan tenaga kerja ya, tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ataupun pengangkutan kayu. Kalau untuk tenaga kerja di sini kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Kalau yang kita butuhkan itu adalah pekerja yang mengandalkan kekuatan gitu ya, menggunakan kekuatan fisik, maka ya kita sesuaikan gitu loh. Dan tentu ini juga akan menyesuaikan pula dengan gajinya nanti ya, biaya yang kita keluarkan untuk menggaji para tenaga kerja. Nah, atau juga kita sesuaikan dengan operator ya. Kalau di luar negeri sana kan mereka sistem pemanenan kayunya itu kan jauh lebih canggih ya dibandingkan di Indonesia. Kalau Indonesia kan masih banyak kan itu adalah manual gitu. Nah, atau mungkin ada yang semi mekanis lah. Kalau di luar negeri itu mereka sudah mekanis rata-rata, sudah menggunakan sistem kabel dan juga sudah menggunakan alat berat ya untuk pemanenan kayu. Nah, tinggal di situ ada operator yang handal yang dia tentu saja sudah menguasai alat-alat berat tersebut. Nah, di Indonesia kan itu masih sangat-sangat terbatas ya penguasaan terhadap alat-alat berat dan juga tidak semua memiliki kayak sertifikasi khusus. Itu kan harus ada sertifikasinya ya. Nah, misalnya kayak izin legalnya lah gitu untuk mengoperasikan alat berat. Nah, di sini itu akan menjadi sorotan juga gitu. Nah, kemudian transportasi ya, pengangkutan kayu ataupun nanti pengangkutan untuk alat-alat dalam proses kita memanen kayu. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan. Ketika kita mengangkut kayu, mana yang lebih efisien ketika kita mengangkut kayu itu menggunakan truk atau kita mengangkut kayu dengan menggunakan lori, atau lebih efisien ketika kita mengangkut kayu itu dengan menggunakan tongkang misalkan atau perahu gitu. Nah, berarti kan lewat sungai gitu ya. Nah, itu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ingat ya, hutan itu kan dia tipenya beda-beda. Ya, tipe hutan ada apa aja? Gazi? Gazi hadir, Gazi? Ya, kalau menurut Gazi, tipe hutan apa aja, Gazi? Ada apa aja yang Gazi tahu? Menurut saya hutan tuh ada hutan mangrove, Oke. hutan sabana, Terus? hutan hujan tropis, Oke. sama hutan musim, Bu. Hutan musim atau monsun. Oke, makasih ya. Ada lagi itu aja? Yang saya tahu itu. Yang Gazi tahu itu. Oke. Amanda Nilam hadir? Hadir, Bu. Nah, kalau Amanda gimana tuh? Ada lagi nggak selain yang tadi disebutin sama Gazi? Hutan bakau. Hutan bakau sama ya dengan mangrove ya? Hutan rawa, Bu. Rawa, oke. Terus? Hutan musim. Musim tadi sama ya dengan yang disebut Gazi?
Hutan musim, hutan monsun. Hutan hujan tropis. Sudah tadi ya, sudah disebutin. Hutan rawa tadi ya, belum. Terus Hutan stepa, Bu. Hah? Stepa. stepa, apa tuh? Kok saya baru dengar? Apa ada istilah baru nih? Sama kayak hutan sabana, Bu. Oh gitu, namanya stepa, baru dengar saya. Yang lain, masa nggak ada? Ada loh, yang belum disebutin. Saya tahu itu aja, Bu. Ya udah. Azhar Mufidah. Iya, Bu. Coba Azhar lengkapin lagi. Masih ada loh yang belum disebutin. Hutan gambut, Bu. Hutan gambut kan tadi udah hutan rawa, hutan gambut. Ya. Terus yang lain? Apa selain itu? Produksi langsung nggak, Bu? Hutan produksi itu ininya ya, apa namanya, pengelompokannya ya, berdasarkan penggunaannya. Jadi ada hutan produksi tetap, ada hutan produksi terbatas, ada hutan lindung gitu ya. Yang saya maksud tipenya. Dari ekosistemnya kita lihat. Masih ada nih satu lagi. Ayo, siapa yang bisa? Tadi hutan mangrove ya. Terus ada hutan rawa atau hutan rawa gambut sama. Terus ada hutan sabana. Ada hutan musim atau hutan monsun. Ada hutan hujan tropis. Apalagi? Hutan pantai, Bu. Hutan pantai, oke. Hutan pegunungan, Bu. Hutan pegunungan, ya. Oke. Pegunungan masa lupa sih, dekat loh sama areal kita. Dekat Solo. Di itu ada kan daerah apa namanya? Dekat Tahura sana, Tawangmangu. Nah, situ kan udah masuk ke kawasan hutan pegunungan. Nah, kalau yang tadi sudah disebutkan sama teman-teman, itu kan masing-masing punya karakteristik ya, punya ciri yang berbeda. Nah, artinya ya karena dia punya karakteristik yang berbeda, misalkan aja nih tadi hutan rawa gambut dengan hutan dataran rendah ya, dengan dataran rendah itu kan rata-rata dia tanahnya kan keras ya, tanahnya keras gitu kan, dan tidak selalu tergenang dengan air. Kalau rawa gambut kan dia selalu tergenang dengan air. Nah, dari situ saja itu sudah menjadi kunci bagaimana kita bisa mengelola suatu kawasan itu ya. Jadi kita sesuaikan. Salah satunya adalah poin pentingnya bagaimana kita bisa mengeluarkan kayu dari kawasan hutan tersebut. Nah, oleh karena ya kondisi di hutan rawa gambut itu selalu tergenang dengan air, kondisinya basah, apakah kita menggunakan truk untuk mengangkut kayu? Cocok nggak kira-kira? Hah? Cocok nggak? Devitria? Devitria Putri? Bisa dengar suara saya? Nah, kalau menurut Devi gimana tuh? Cocok nggak kalau tadi di hutan rawa gambut yang tergenang air, kita ngangkut kayunya pakai truk gitu? Masuk nggak kira-kira? Kurang cocok, Bu. Kan kalau truk kan berat, terus nanti ketambahan yang lain-lain jadi ada air yang rembes juga. Air yang rembes juga. Ya, boro-boro airnya ini ya gitu ya, truk aja nggak bisa jalan, orang truknya tenggelam, gimana sih? Gitu ya. Jadi nggak cocok gitu memang. Jadi kita harus cari alternatif yang lain. Kita gunakanlah sistem lori, kita gunakan rel ya. Jadi kayu itu nanti akan ditarik ataupun didorong gitu ya di atas rel, dan prosesnya mungkin memang sangat manual ya dan butuh waktu yang lama. Nah, sehingga di sini artinya kita membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, itu yang tadi saya bilang harus disesuaikan gitu. Nah, kemudian di bawahnya sini ya ada kalimat ya, dari segi ekonomis prasarana PWH yang baik adalah PWH yang dapat dipergunakan untuk semua kegiatan pengelolaan hutan secara lancar dengan biaya yang dibebankan pada tiap unit produksi kayu yang dihasilkan minimal atau yang mendatangkan keuntungan total optimal. Jadi sebisa mungkin kita mengeluarkan biaya yang minimal tapi juga mendatangkan keuntungan yang optimal. Kuncinya di situ. Nah, itu untuk aspek ekonomis.
Kemudian aspek yang ketiga, nah ini adalah aspek ekologi. Ya, kalau kita dengar kata ekologi, tentu teman-teman sudah sudah tidak asing ya dengan kata-kata ekologi ini. Nah, di mana ekologi ini akan sangat berkaitan sekali dengan kondisi lingkungan, ya, kondisi alam. Oke, jadi tidak hanya ini berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, tapi ini juga nanti akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup flora dan fauna, terutama jenis-jenis yang dilindungi. Gitu. Nah, karena di satu kawasan hutan itu sudah menjadi habitat ya untuk berbagai macam jenis satwa liar, ataupun mungkin ada flora-flora yang dilindungi. Nah, oleh karena itu, maka ketika seseorang yang mendapatkan izin atas pengelolaan kawasan hutan, maka dia harus mempelajari dulu di dalam hutan itu apakah terdapat ya satwa-satwa yang dilindungi. Nah, misalkan seperti orang utan misalkan ya, orang utan itu kan dia diamnya di kota apa di dalam hutan? Hutan ya, ada di dalam kota nggak? Ada aja sih. Kalau yang di kebun binatang kayaknya ada ya orang utannya. Nah, tapi kan kondisinya itu kan dia harus di dalam hutan tinggalnya. Nah, artinya kalau hutan itu kita rusak, ya yang dimana dia menjadi habitat bagi satwa-satwa tertentu, maka kita sedapat mungkin ya kawasan hutan itu haruslah dikelompokkan, ya harus kita sesuaikan gitu dengan fungsinya. Jadi jangan semua itu dibabat habis. Nah, makanya nanti ketika kita melakukan pengkajian ya terhadap deliniasi ya, jadi ada penentuan batas-batas. Nah, itu nanti ada kaitannya sama itu, sehingga nanti kita tahu oh ini daerah yang harusnya itu dilindungi ya. Kemudian ada daerah yang bisa kita ambil kayunya, berarti nanti menjadilah kawasan hutan produksi tetap. Nah, itulah pentingnya ya kenapa kita harus tahu ya bagaimana cara atau mengkategorikan fungsi hutan. Ya, fungsi hutan kan ada lindung, ya kemudian nanti ada konservasi, lalu juga ada produksi. Mungkin teman-teman sudah pernah dapat kali ya harusnya ya materi terkait dengan scoring. Sudah pernah mungkin ya dapat materi scoring dari skor berapa sampai berapa itu nanti masuk ke hutan lindung. Kemudian nanti skornya apa masuk ke hutan produksi tetap. Kemudian nanti masuk ke hutan produksi terbatas. Itu. Masih ingat? Ada yang ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak itu scoringnya dan poinnya apa saja tuh yang perlu kita hitung, perlu kita perhitungkan di situ? Halo, ada yang ingat nggak? Aji hadir, Aji? Hadir, Bu. Nah, kalau Aji, masih ingat nggak Aji? Materi scoring? Kurang ingat, Bu. Kurang ingat, tapi ingat nggak dulu pernah dapat nggak materi itu, Ji? Aku kurang tahu, Bu, antara saya yang lupa atau emang nggak ingat. Oh gitu, oke. Yang lain mungkin ada yang bisa? Langsung googling ya, enaknya kalau online tuh gitu ya, googling, cepet banget. Nah, oke nanti silakan ya kalian cari minggu depan, saya tanyain nih. Oke, scoring itu berapa poinnya, kalau lindung itu berapa, mesti berapa poinnya, terus juga yang diukur itu apa aja. Oke, minggu depan saya tanyain. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan dalam aspek ekologi. Ya. Yang pertama adalah kerusakan terhadap lingkungan. Jadi karena ada aktivitas dalam hutan, maka otomatis kerusakan lingkungan itu tidak bisa kita hindari. Ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengakali kerusakan lingkungan itu terjadi seminimal mungkin. Oke, nah itulah yang harus kita lakukan lewat PWH. Itu yang harus diatur dulu. Nah, kemudian terjadinya kerusakan bentang alam. Nah, oleh karena adanya kegiatan yang kita lakukan, salah satunya adalah proses pembangunan jaringan jalan, maka otomatis bentang alam pun juga tidak luput ya dari yang namanya terjadinya kerusakan. Gitu. Tapi bagaimana tadi kita bisa meminimalkan kerusakan itu. Nah, kemudian
yang perlu dipertimbangkan lagi adalah terjadinya bahaya erosi dan longsor. Nah, oleh karena karakteristik ataupun ciri tipe dari tanah itu kan macam-macam ya, beda-beda. Ada yang sensitif terhadap erosi dan longsor, ada yang B aja. Nah, sehingga di sini untuk tanah-tanah yang gampang sekali tergerus oleh air, ya, tidak kompak dalam artian, maka ini harus kita hindari ya, jangan sampai areal tersebut kayunya ikut kita panen. Karena apa? Karena ketika kita panen, artinya kan sudah tidak ada lagi vegetasi yang mengikat tanah-tanah tadi lewat akar-akar mereka gitu loh. Nah, sehingga terjadinya erosi bahkan terjadinya longsor itu sangat besar sekali terjadi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, terutama juga daerah-daerah yang kondisinya miring ya, miring. Nah, itu juga tidak bisa kita ambil kayunya. Ya, sebaiknya tidak kita ambil itu untuk menghindari terjadinya bencana alam ini ya. Nah, kemudian penurunan kualitas air. Nah, kualitas air ini ya karena kita kondisinya di dalam hutan ya, mengobrak-abrik hutan itu tentu salah satu yang akan kita temui itu adalah sungai ya pastinya, dan pasti akan kita temukan banyak sekali mata air di situ. Nah, sebisa mungkin ya mata air ini tidak kita rusak. Kenapa? Karena masyarakat setempat ya, penduduk desa yang berada di sekitar hutan itu mereka sangat bergantung sekali dengan air yang berasal dari hutan. Ya, karena mereka gunakan tidak hanya untuk mandi, tapi juga digunakan untuk minum gitu ya, untuk masak dan lain-lain gitu, untuk berbagai macam keperluan. Nah, sehingga kalau sungai yang mengalir ke arah desa mereka itu rusak lah, maka otomatis ya itu tidak akan berfungsi lagi gitu seperti awalnya. Nah, itu yang harus diperhatikan betul. Nah, kemudian juga ada sedimentasi, terjadinya endapan gitu ya. Nah, sehingga di sini juga akan harus kita perhatikan juga. Nah, kemudian untuk poin berikutnya itu adalah aspek ekologi harus mulai diperhatikan sejak perencanaan. Nah, ketika kapan gitu kita mulai memperhatikan aspek ekologi ini? Ya, ketika pertama kali kita mendesain penataan areal hutan. Nah, jadi ketika kita menata areal hutan, suatu kawasan hutan itu ada yang dikelompokkan ya berdasarkan fungsinya tadi, dijadikan lindung, kawasan produksi tetap atau produksi terbatas. Nah, maka disinilah ya aspek ekologi harus kita perhatikan dari awal, harus kita perhatikan. Nah, contohnya tadi saya bilang kalau satu kawasan itu adalah merupakan habitat suatu satwa ataupun flora yang dilindungi, maka areal itu harus kita fungsikan sebagai kawasan lindung. Jadi jangan kita ambil kayunya di situ. Nah, kemudian ketika kita melakukan deliniasi ataupun ketika kita menentukan batas-batas ya, batas-batas areal hutan tadi. Oke. Kemudian ketika kita mendesain PWH dan juga ketika kita menentukan ataupun memilih sistem pemanenan kayu yang digunakan. Nah, sistem pemanenan kayu ini kan tadi macam-macam ya. Kita bisa menggunakan yang sifatnya semi mekanis sampai mekanis ataupun juga kita menggunakan yang sistemnya itu manual gitu, yang benar-benar tidak ada sentuhan teknologinya di situ. Nah, di sini kan harus kita perhatikan mengingat gini, ketika tanah yang tipikalnya itu mudah sekali terpadatkan, nah ini kan berarti tingkat kerusakannya itu akan semakin tinggi. Kalau kita bayangkan ya suatu kawasan dilewati oleh alat berat ya seperti truk atau mungkin bulldozer gitu ya, katakanlah bulldozer alat beratnya. Nah, itu lewat terus-menerus dari satu titik menuju ke titik lain, tapi terus-terusan secara terus-menerus, maka pemadatan tanah itu akan cepat sekali terjadi di areal tersebut. Ya, nah kalau tanah itu sudah padat, maka kan tanah itu kan juga punya pori ya, punya pori-pori gitu. Nah, ini kan pori-pori tempat ataupun celah ya bagi udara bisa masuk, air bisa masuk, kemudian juga celah bagi biota tanah ya seperti cacing dan lain sebagainya untuk bisa bertahan hidup di situ. Nah,
Ketika tanah tersebut selalu dilewati oleh alat berat tadi, tanahnya terpadatkan, maka ketika nanti akan ada anakan baru yang tumbuh, itu akan sangat sulit sekali, ya, karena dia tidak bisa menembus tanah. Oleh sebab apa? Karena sudah tidak ada pori-porinya. Pori-porinya sudah sangat berkurang. Gitu. Maka otomatis areal tersebut akan sulit sekali ditumbuhi oleh anakan pohon. Gitu. Belum lagi karena alat berat ini lewat terus-menerus, ya, bagian tanah, lapisan atas tanah itu kan akan terkikis, ya, pasti itu ya, akan terkikis terus-menerus. Nah, ini kan artinya di situ terjadilah perusakan terhadap tanah. Oke, nah makanya kita perlu memilih atau menyesuaikan ya dengan sistem dengan kondisi di alam untuk sistem pemanenan kayu. Yaitu untuk aspek ekologi. Kemudian yang keempat ya, itu adalah aspek sosial budaya. Nah, namanya juga sosial dan budaya ya, berarti ini ada kaitannya dengan masyarakat setempat. Oke. Nah, masyarakat setempat ini kan tidak 100% mereka welcome terhadap orang yang baru datang ya ke kawasan mereka atau ke kampung mereka. Sehingga ketika kita akan melakukan aktivitas bukaan wilayah hutan, ini akan akan dilakukan pendekatan ya. Biasanya kita pendekatannya itu adalah ke pemuka-pemuka agama atau mungkin tokoh masyarakat ya ataupun orang yang dituakan lah gitu. Kita akan melakukan pendekatan lewat mereka-mereka ini. Nah, sehingga nanti mereka lah yang akan mengkoordinasikan atau mengkondisikan masyarakat setempat bahwasanya di areal kawasan misalkan yang berbatasan dari selatan desa mereka itu akan ada kegiatan pembukaan wilayah hutan. Nah, sehingga mereka tidak kaget gitu. Tapi beda kalau misalkan kita tidak melakukan pendekatan itu, ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba sudah ada kegiatan, maka ini bahaya gitu loh, karena kita yang datang ke sana. Nah, ini kan tidak bisa terhandle dengan baik sehingga nanti terjadilah konflik. Nah, itu yang tidak diinginkan. Makanya harus kita lakukan pendekatan ke masyarakat. Nah, meskipun sulit, tapi dengan beberapa metode bisa kita lakukan, itu bisa teratasi. Gitu. Nah, ditambah ya kita juga harus bisa meyakinkan masyarakat sebenarnya bahwasanya kegiatan PWH ini pun juga ada manfaatnya nih untuk masyarakat. Misal beberapa orang yang sifatnya itu dia menganggur ataupun mungkin hanya mengandalkan dari berkebun saja katakanlah. Nah, dia bisa nih kita ajak untuk ditarik lah istilahnya gitu ya, jadi tenaga kerja gitu. Pada saat nanti ada kegiatan pemanenan hutan. Nah, atau juga bisa berkaitan dengan jalur transportasi. Nah, yang tadi ya, jalur transportasi itu kan tidak hanya digunakan untuk aktivitas pemanenan hutan saja, tapi juga bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain, termasuk digunakan oleh masyarakat. Nah, untuk masyarakat yang tinggal di desa terpencil, mereka itu kan butuh waktu, butuh effort yang lebih ya kalau mereka mau mengakses ke katakanlah mengakses kayak misalkan kayak rumah sakit gitu loh. Apa sih istilahnya itu? Fasilitas umum. Nah, ya. Jadi masyarakat itu butuh effort yang lebih. Karena apa? Karena jarak yang jauh dan juga jalannya yang sulit. Nah, tapi begitu adanya PWH ini, karena nanti akan ada beberapa tipe jalan yang akan kita bangun. Nah, maka jalan yang utama itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengakses kota terdekat. Jadi pembangunan infrastruktur ya, termasuk juga pembangunan jalan tadi itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, tapi balik lagi ya, kita harus mengkondisikan, menyesuaikan dengan kondisi di lapang. Nah, misal ya, sini ada ya poin ke berapa nih. Jadi
kita harus memperhatikan lokasi atau tempat yang dalam tanda kutip dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Nah, makanya pentingnya di awal kita harus ada komunikasi dulu dengan masyarakat supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, itu salah satunya. Kita harus mencari tahu dulu di daerah ataupun di kawasan mereka itu apakah ada norma gitu ya atau adat yang berlaku untuk wilayah setempat yang sekiranya tidak boleh diganggu gugat. Nah, misalkan contohnya itu ya, misalkan ada satwa tertentu yang dilindungi sama masyarakat, itu tidak boleh diutak-atik gitu, tidak boleh dibunuh misalkan. Nah, artinya kan kita tidak boleh menyentuh si satwa itu. Dan tentu kita bertanya gitu, satwa itu biasanya ditemukan di daerah mana ya, tipe hutannya seperti apa gitu, kawasan seperti apa. Nah, misalkan satwa itu biasanya dia sukanya di tebing-tebing. Nah, artinya kan kita sedapat mungkin menghindari kawasan itu. Nah, tambahkan juga sebenarnya kalau kita lihat dari scoring, yaitu kan masuk ke hutan lindung, jadi tidak bisa kita manfaatkan. Nah, secara tidak langsung kan itu. Atau mungkin ada juga jenis pohon tertentu ya yang dikeramatkan juga sama masyarakat setempat. Atau ada satu kawasan yang dikeramatkan. Misalkan di dalam kawasan hutan itu ada tempat untuk istilahnya mereka melakukan ritual tertentu, mungkin ya kan beda-beda ya, ada budaya ataupun agama gitu. Sehingga areal tersebut sebisa mungkin tidak kita sentuh, tidak kita lakukan pembangunan jalan ataupun pembangunan yang lain-lain gitu. Nah, sehingga nanti ini kan secara tidak langsung karena kita sudah mulai ada aktivitas di situ, maka daerah yang terisolir itu akan mulai bisa diakses dengan mudah, ya baik itu keluar ataupun menuju ke sana. Nah, dan ini tentu saja akan menjadi salah satu ya cara atau bahkan dia menjadi pionir dalam hal pengembangan wilayah. Nah, yang tadinya wilayah tersebut kita tidak tahu ya kondisinya itu seperti apa. Nah, tapi ternyata di situ kita temukan desa, maka ini bisa menjadi salah satu bagian ya dalam kita melakukan pengembangan wilayah. Secara tidak langsung ya ini membantu pemerintah juga. Nah, kemudian menjadi poin pentingnya adalah pengembangan sosial ekonomi, karena masyarakat tadi yang biasanya mereka itu hanya memanfaatkan hasil hutan gitu ya, atau mereka hanya berladang gitu katakanlah, atau mungkin ngambil ikan di sungai dan lain-lain. Nah, karena adanya aktivitas tambahan ya dari pengelolaan hutan, nah mereka mungkin sudah mulai nih ada yang membuka usaha lain. Ya contohnya ya membuka warung kopi gitu atau mungkin membuka warung makan gitu dan lain-lain, sehingga di situ ada aktivitas ekonomi yang berjalan. Nah, kemudian juga bisa meningkatkan akses masyarakat sekitar hutan terhadap hasil hutan non kayu. Nah, ini biasanya dilakukan lewat pemberdayaan ya atau sosialisasi. Yang tadinya masyarakat itu tidak tahu bahwasannya ada hasil hutan non kayu yang memiliki nilai ekonomi ataupun mungkin memiliki manfaat tertentu gitu ya untuk kesehatan ataupun untuk hal yang lain. Nah, lewat pendekatan ini masyarakat jadi ngerti, oh ternyata ada nih ya kita punya jenis tanaman ataupun mungkin dari hewan atau apa ataukah mungkin dari jasa lingkungan itu sendiri yang sekiranya bisa kita kembangkan. Nah, mungkin di satu kawasan itu dia punya objek wisata yang menarik gitu ya. Katakanlah di situ ada air terjun ya, atau mungkin ada danau gitu. Nah, itu ternyata ketika sudah ada akses, maka otomatis ini akan saling berkaitan gitu, akan membuka peluang sumber ekonomi bagi masyarakat ya, dan juga masyarakat itu pun juga jadi melek gitu. Oh, ternyata jasa lingkungan ini bisa loh kita nilai gitu ya, bisa kita rupiahkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini berkaitannya juga ya dengan yang poin paling bawah, tempat wisata alam, sehingga nanti masyarakat itu akan tidak lantas menjadi musuh gitu ya bagi orang-orang yang melakukan kegiatan pembukaan wilayah hutan. Walaupun faktanya ya di lapangan pasti akan tetap ada orang-orang yang tidak menyukai hal kegiatan ini ya karena memang gimana ya, walaupun kita sudah mengkonsep dari awal ya sedemikian rupa, pasti ada saja oknum yang nanti dalam tanda kutip akan melakukan perbuatan curang atau nakal gitu ya, yang tidak sesuai dengan SOP. Itu selalu ada yang seperti itu. Nah, sehingga ini yang akan menimbulkan kerugian. Oke, itu ya 4 aspek
sudah saya bahas. Mungkin ada pertanyaan dulu? Silahkan. Ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Oke, jadi intinya ya dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya PWH itu akan menjadi PWH yang ideal jika kita dapat memenuhi beberapa hal ya, dan ini disesuaikan dengan 4 aspek tadi. Yang pertama adalah PWH itu dapat melayani seluruh areal hutan dengan baik. Nah, ini kan berkaitan dengan aspek teknis ya. Melayani seluruh areal hutan dengan baik artinya apa? Artinya kita membangun sarana atau prasarananya itu yang merata gitu. Salah satunya adalah yang paling utama jaringan jalan hutan. Ya, di mana jaringan jalan yang kita bangun ini sedapat mungkin bisa diakses ya di seluruh areal kawasan hutan. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah PWH yang investasi dan biaya operasionalnya minimal dan mendatangkan keuntungan optimal. Nah, ini kaitannya adalah dengan aspek ekonomis. Kemudian yang ketiga adalah PWH yang paling sedikit menimbulkan kerusakan lingkungan. Oke, terjadinya bencana alam bisa dikurangi. Ini adalah kaitannya dengan ekologis. Dan yang keempat adalah PWH yang memberikan manfaat sosial budaya dan ekonomi yang maksimal bagi masyarakat di sekitar hutan. Oke, ini kaitannya dengan yang poin sosial budaya. Oke, jadi 4 ini yang harus kalian pahami betul ya terkait dengan 4 aspek pembangunan PWH. Oke, nah ini untuk konsep pembangunan PWH ya, jadi ada 4 bidang ya yang yang bisa dicakup dalam konsep pembangunan PWH itu adalah perencanaan, kemudian penataan, lalu pembukaan wilayah hutan itu sendiri, dan juga pemilihan sistem pemanenan kayu. Nah, ini adalah peranan dan fungsi PWH ya. PWH itu merupakan persyaratan utama bagi kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan hutan lestari. Kemudian PWH ini akan menjadi prasyarat bagi pengelolaan hutan produksi lestari. Nah, ini kita lihat fungsinya dari PWH. Yang pertama adalah mempermudah penataan areal hutan, kemudian yang kedua mempermudah pengangkutan pekerja, peralatan, barang, dan bahan keluar masuk hutan. Nah, karena tadi kita sudah salah satunya kan aspek teknis ya, ini ya kaitannya. Kemudian mempermudah kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan juga penjaringan hutan, karena jaringan jalannya bisa mengakses semua kawasan hutan, maka otomatis kegiatan penanaman ataupun kegiatan pemeliharaan itu sangat mudah kita lakukan, menjadi lebih mudah gitu. Kemudian fungsi yang keempat adalah mempermudah kegiatan pemanenan kayu ya, mulai dari penebangan, kemudian kegiatan penyaradan ya, lalu ada kegiatan muat bongkar, lalu pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan kayu. Nah, nanti kegiatan pemanenan kayu ini akan menjadi satu materi kuliah yang berdiri sendiri ya di semester 5, ini kalian akan dapatkan. Kemudian mempermudah pengawasan dalam pengolahan hutan. Nah, karena tadi jaringan jalan, kemudian juga bangunan-bangunannya kita desain sedemikian rupa, sehingga dalam proses pengawasan itu akan menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, itu adalah mempermudah perlindungan hutan. Ya, baik itu terhadap kebakaran, atau mungkin adanya serangan hama penyakit, atau mungkin ada pencurian, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini akan lebih menjadi mudah ketika sesuatunya kita rencanakan dengan baik. Oke, nah kemudian ketika kita ya membangun jaringan jalan hutan secara terpadu dengan rencana penataan hutan, ini sebaiknya kita terapkan yang namanya teknik real ya, reduce impact logging. Nah, untuk reduce impact logging ini akan dipelajari di mata kuliah pemanenan hutan ya lebih lengkapnya. Tapi intinya adalah teknik real ini bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi hutan ya, sehingga nanti terjadinya kerusakan itu lebih minimal. Seperti itu. Itu adalah penerapan dari teknik real. Nah, kalau misalkan dalam suatu kawasan hutan itu kita bisa katakanlah menggunakan alat berat berupa
bulldozer gitu ya. Nah, ketika kita akan membangun jaringan jalan, kan bulldozer itu kan dia nanti akan mengangkut kayu dari lokasi penebangan menuju ke tempat penimbunan kayu terdekat. Nah, ketika itu kan kita harus membuat jalan sarat gitu. Nah, jalan sarat yang dibangun kalau kita menggunakan teknik reel, nah ini ada ketentuan-ketentuannya ya, ada hal yang harus kita perhatikan betul. Nah, salah satunya apa? Itu adalah jalan yang kita bangun sedapat mungkin itu tidak langsung tanahnya itu bersentuhan dengan si alat berat. Nah, sehingga ini akan mengurangi ya terjadinya pengikisan pada lapisan tanah atas. Nah, caranya gimana? Itu apa gelar karpet di sana? Enggak ya. Jadi yang kita kasih itu adalah kita pakai ranting-ranting. Misalnya ranting-ranting itu kita letakkan ya di sepanjang jalan sarat, kemudian nanti alat berat sehingga dia akan lewat di atas ranting-ranting itu. Nah, sehingga otomatis ya tidak akan terlalu banyak tanah yang ikut terbawa dengan roda-roda dari si alat berat. Ini salah satu penerapan dari teknik reel. Nah, juga nanti ada beberapa hal lainnya, ya ini akan dijelaskan di materi pemanenan hutan ya, semester depan. Oke, kemudian PWH ini nanti akan terbagi ke dalam 4 tingkat pembukaan wilayah. Nah, ini berkaitan dengan jalan yang akan kita bangun. Oke. Jadi ada tingkat 1, tingkat 2, 3, dan 4. Di mana tingkat 1, ini adalah pembukaan wilayah hutan yang menghubungkan antara wilayah hutan dengan jaringan jalan lalu lintas umum. Dinamakan dengan jalan koridor. Jadi jalan koridor itu kita bayangkan gini ya, kan ada lalu lintas nih, jalan lalu lintas. Sebelumnya kan katakanlah di suatu kawasan itu belum ada akses jalan masuk. Maka otomatis kita buatkanlah jalan koridor yang menghubungkan antara lalu lintas umum dengan hutan ya, dengan wilayah hutan. Itu adalah namanya jalan koridor. Nah, kemudian nanti ketika sudah masuk ke dalam kawasan hutan, jalan koridor itu namanya beda ya, namanya itu adalah menjadi jalan utama. Walaupun itu sebenarnya ya satu kesatuan gitu. Mereka satu kesatuan gitu, saling terhubung. Nah, tapi untuk jalan utama dia berada di dalam wilayah hutan. Untuk jalan utama dia masuk ke tingkat 2. Gitu. Nah, walaupun di sini dia masuk tingkat 2, tapi jalan utama ini adalah jalan yang secara fisik itu sama persis dengan jalan koridor, nggak ada bedanya. Ya, sama-sama diperkeras, bahan yang digunakan juga sama, ukurannya sama ya, lebarnya sama, dan kemudian juga penentuannya pun juga akan sama dengan jalan koridor. Nah, kemudian tingkat 3 ya, tingkat 3 ini yang akan menghubungkan bagian hutan ya. Kemudian ketika kita sudah mulai masuk ke areal blok-blok tertentu, maka ini nanti akan dihubungkan ke jalan cabang dan juga jalan ranting. Nah, kalau jalan cabang ini nanti dari blok 1 ke blok yang lain itu adalah jalan cabang, sementara ranting ini adalah jalan menuju ke petak-petaknya lagi ya, dari blok 1, blok 2, blok 3 dan seterusnya, itu nanti ada jalan ranting. Nah, untuk jalan cabang dan jalan ranting dia masuk ke tingkat 3. Nah, yang mana yang akan langsung terhubung dengan jalan utama itu adalah jalan cabang ya. Jadi urutannya jalan koridor, jalan utama, kemudian nanti ada jalan cabang, baru nanti ada lagi jalan ranting. Ya, semakin ujung jalannya, ukuran jalannya akan semakin sempit. Ini menyesuaikan dengan kondisi dan juga ada beberapa poin lagi ya. Nah, ini nanti sebenarnya akan dijelaskan lebih lengkap di pertemuan ke 3 atau 4 ya, saya lupa. Antara itu kayaknya. Nah, kemudian tingkat keempat, tingkat keempat ini jauh lebih ini lagi ya, kecil lagi dan tidak bisa diakses oleh alat angkut. Jadi alat angkut itu batasnya hanya di jalan ranting saja. Dia nggak bisa masuk sampai ke yang tingkat 4. Tingkat 4 itu namanya adalah jaringan jalan sarat. Jadi setelah jalan ranting nanti akan ada jalan sarat. Di mana jalan sarat ini itu yang menghubungkan antara petak tebang ya, jadi masing-masing lokasi penebangan kayu menuju ke
tempat pengumpulan kayu terdekat. Seperti itu. Oke, dan untuk pengangkutan kayu ini gimana caranya? Ya pengangkutan kayu kalau dari petak tebang menuju ke TPN, ya ini relatif ya beda-beda. Ada yang tadi saya bilang dia pakai sistem lori, jadi didorong ya sama tenaga manusia, rel gitu, rel dari kayu. Atau juga bisa menggunakan bulldozer, ya kondisi tanahnya itu kalau dia dataran rendah itu bisa cocok kita gunakan bulldozer. Atau ada juga yang menggunakan tenaga hewan ya, jadi kita tarik menggunakan sapi. Nah ini biasanya banyak digunakan di hutan jati biasanya. Nah, dan lain-lain ya. Ada beberapa metode. Oke, jadi itu ya ada 4 jaringan empat tingkat ya, 4 tingkat untuk jaringan jalan hutan. Itu ada yang pertama jalan koridor, kemudian di tingkat 2 ada jalan utama, tingkat 3 ada jalan cabang dan jalan ranting, dan tingkat 4-nya ada jalan syarat ya dengan fungsi dan peranan masing-masing. Untuk kriterianya nanti dibahas. Nah, ketika kita akan membangun membangun jaringan jalan hutan ya, ini akan ada beberapa titik yang kita kita kerjakan. Jadi nggak bisa langsung dalam satu peta langsung kita tarik garis gitu lurus atau mungkin berkelok-kelok sesuka hati, enggak. Oke, jadi ini semua ada perhitungannya, ada pertimbangannya. Nah, pertimbangannya apa saja? Nah, nanti macam-macam ya. Salah satunya adalah berdasarkan kontur ya, ataupun mungkin dari berdasarkan kemiringan dan juga berdasarkan kondisi di lapangan. Ya, nanti kita overlay dengan peta tanah, kita overlay juga dengan demografi gitu ya, dengan lain-lain. Pokoknya kita cek kondisinya di situ. Nah, sehingga masing-masing titik ini nanti akan terhubung. Biasanya kita akan tandai dulu beberapa titik, baru kemudian kita buat jaringan jalan, seperti pada contoh gambar ini. Nah, kemudian ini ada sketsa ya, kurang lebih gambaran terkait dengan 4 tingkat jalur jalan ya pada PWH. Jaringan jalan pada PWH itu ada 4 tadi ya saya bilang. Nah, untuk yang jalan koridor ya di tingkat 1, ini bisa kalian lihat dia langsung terhubung dengan jalan raya. Ya, baik itu mungkin dari sebelah sisi sini atau mungkin yang dari sisi utara atau mungkin yang selatan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ini kan kita punya batas-batas wilayah hutan ya. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam kawasan hutan yang kita kelola, ini jalan koridor akan ganti namanya jadi jalan utama. Jadi sepanjang jalan ini ya, ini adalah jalan utama. Tuh. Nah, selanjutnya untuk yang jalan jalan cabang dan ranting ya yang berada pada tingkat 3. Nah, ketika nanti kita mau mengakses suatu blok yang mungkin posisinya itu cukup jauh dari jalan utama, maka nanti kita akan buatkanlah namanya jalan cabang ya. Contohnya yang di blok 4 sini, kita bikinkan namanya jalan cabang. Nah, kemudian dari situ karena kita mau menuju ke masing-masing petak, maka kita buatkan juga jalan ranting. Nah, setelah itu barulah ada namanya jalan syarat pada PWH tingkat 4. Oke, nah ini adalah jenis atau alat PWH ya yang digunakan bisa berupa untuk jalan darat atau jalan air. Kalau jalan darat kita bisa menggunakan truk atau juga bisa menggunakan lokomotif, ya menggunakan kereta. Kalau untuk jalan air biasanya kita gunakan ponton ya, perahu untuk bisa melewati sungai, kanal ya, dan lain-lain. Kemudian, nah ini terkait dengan intensitas ya, intensitas PWH. Dari mana intensitas PWH ini pada umumnya dinyatakan dalam kerapatan jalan angkutan. Ya, di mana satuan dari kerapatan jalan angkutan adalah meter per hektar. Oke. Dan kerapatan jalan ini nanti akan terdiri dari jalan utama, cabang, dan juga jalan ranting. Nah, untuk intensitas PWH ya, ini nanti akan ada 3 kategori, yaitu ada intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Di mana intensitas rendah kerapatan jalannya kurang dari 15 meter per hektar.
Ya, contoh yang punya kerapatan jalan kurang dari 15 meter per hektar itu adalah di kawasan hutan yang dikelola oleh rakyat ya, misalkan hutan jati gitu. Nah, untuk hutan jati ini kan tadi saya bilang dia kan menggunakan alat angkutnya itu berupa sapi biasanya ya. Jadi dia menggunakan tenaga hewan gitu. Jadi nanti kayunya akan digeret dengan tenaga sapi atau juga mungkin dengan tenaga manusia itu sendiri, tapi yaitu terbatas ya. Nah, maka dia termasuk ke dalam kategori intensitas rendah. Nah, di HPH pun juga ada beberapa yang masuk ke kategori intensitas rendah, tidak terlalu banyak aktivitas, tidak terlalu padat gitu ya aktivitasnya. Nah, contohnya itu adalah yang di kawasan rawa gambut. Ya, rawa gambut itu termasuk yang intensitas rendah. Karena setiap orang itu kan beberapa tim hanya bisa bawa 1 sampai 2 log saja, sehingga ini akan terbatas. Sehingga dia termasuk ke dalam intensitas rendah. Kemudian yang kedua, intensitas sedang, kerapatan jalannya antara 16 sampai 30 meter per hektar. Nah, yang masuk ke kategori ini contohnya itu adalah di HPH juga, tapi yang dia itu jalur ataupun alat berat yang digunakan itu adalah berupa bulldozer. Nah, dia ini termasuk ke dalam intensitas sedang. Nah, sementara untuk yang intensitas tinggi, kerapatan jalannya itu lebih besar dari 30 meter per hektar. Nah, ini lazim kita temukan pada kawasan HTI. Ya, HTI yang misalkan dia memproduksi kayu untuk tujuan tertentu, katakanlah untuk pabrik pulp dan kertas, ya, seperti RAPP, kemudian ada Sinarmas, ya, PT WKS, ya, dan lain-lain, itu mereka termasuk ke dalam kategori yang intensitas tinggi. Jadi, kepadatan ataupun kerapatan jalan itu sangat tinggi sekali. Itu ya. Nah, untuk 3 kategori ini cukup clear, jelas? Oke, kalau clear saya lanjutkan. Ini satu terakhir ya. Slide terakhir terkait dengan intensitas dan pemilihan alat PWH. Nah, ini ditentukan oleh faktor apa saja? Nah, ini ada beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama adalah fungsi kawasan hutan. Jadi kita lihat dulu fungsinya itu apakah dia berupa hutan produksi tetap ataukah hutan produksi terbatas, ya. Karena kalau hutan antara produksi tetap dengan produksi terbatas itu kan ada perbedaan. Oke, perbedaannya apa? Nah, kalian cari ya dari sendiri perbedaannya apa tuh antara hutan produksi tetap sama terbatas. Kemudian tingkat penguasaan teknologi masyarakat setempat. Nah, ini juga disesuaikan kalau masyarakat setempat itu tidak bisa menggunakan alat berat, maka ya jangan dipaksakan menggunakan alat berat gitu ya. Nanti malah tidak bisa dilaksanakan ataupun berjalan dengan baik. Kemudian jumlah kayu yang akan dipanen. Nah, inilah makanya kita penting melakukan inventarisasi. Ya, inventarisasi itu dilakukan 2 tahun sebelum kita lakukan pemanenan. Jadi kita tahu gambarannya, oh nanti di tahun ini kita akan mendapatkan volume kayu sekian, sehingga kita bisa hitung. Gitu ya, keuntungannya kita dapat berapa. Kemudian luasnya hutan yang dikelola dan struktur wilayahnya. Oke, luasannya berapa? Ini karena nanti akan berkaitan sekali dengan pembagian petak, gitu ya. Kemudian topografi, lalu ada hidrologi, geologi tanah, dan juga iklim. Jadi semuanya itu saling berkaitan dan ini akan menjadi faktor pembatas ketika kita akan melakukan pemilihan alat terhadap PWH dan juga penentuan intensitasnya. Oke. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin tanya, Bu Anab. Oke, silakan. Siapa Ayat ya? Iya, Bu. Ya, Bu, silakan Ayat. tentang gambarnya Bu Ana yang peta jalan tadi, Bu. Yang pembagian jalan tadi, Bu. Bentar. Yang jalan ya. Ini? Ya, itu Bu, mau tanya dulu, Bu. Jalan utama itu ini buat nentuin
satu nanti itu bakal jadi jalan utama, jalan cabang dan lain-lain itu apa ada syarat tertentu ya Bu? Soalnya kalau saya lihat dari gambarnya Bu Ana itu awal yang ada di pikiran saya tentang jalan utama itu tanpa cabang gitu Bu. Tapi kalau kayaknya saya lihat di gambarnya Bu Ana ini kok kayaknya entah ini saya yang salah ngira atau apa, kayak ini kayak saya lihat ini kayak ada cabangnya gitu loh Bu. Nah, sebenarnya itu gimana itu ya untuk jalan utama, jalan cabang sama ranting dan lain-lain itu. Oke. Ya, makasih Ayat. Sebenarnya ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan ketiga atau 4 ya, terkait dengan jaringan jalan hutan ya. Tapi saya coba ngasih gambaran dulu kepada Ayat dan juga teman-teman yang lain. Jadi kalau untuk jalan, pertama tadi yang jalan utama mungkin agak bingung ya, karena dalam pikirannya Ayat, jalan utama Ayat itu berarti satu gitu ya. Nah, tapi gini, kita menggunakan ataupun membangun jalan utama, ini tadi saya bilang adalah di awal ya, jaringan jalan hutan itu dia harus mencakup ya semua kawasan ataupun wilayah ataupun areal kerja hutan, areal kerja kita gitu. Jadi semuanya itu harus tercakup. Nah, artinya apa? Artinya tidak harus hanya satu saja. Kalau pada gambar ini kan kayak cuma satu, lebih dari satu gitu ya. Nah, mungkin dalam gambaran pikirannya Ayat ataupun yang lain mungkin pikirannya kan satu gitu. Nah, tapi kalau untuk kondisi-kondisi tertentu, katakanlah ya di areal sini mungkin dia berbatasan dengan suatu desa, atau mungkin di sini juga ada desa lagi, di sini juga ada desa lagi gitu. Nah, sehingga ya kita buatkanlah jalan-jalan utama ini sehingga bisa mengakses desa-desa terdekat. Gitu. Itu salah satu dasar kenapa kita membangun jalan utama itu. Jadi membangun jalan utama seperti itu bukan karena ada ini ya, tanpa alasan gitu ya. Pasti ada alasannya. Walaupun di sini nggak tergambar semua, hanya ada beberapa saja, tapi intinya itu jalan utama itu seperti itu. Nah, baru kemudian karena kita perlu masuk ke setiap blok yang ada, barulah kita bikin yang namanya jalan cabang. Ya, jalan cabang. Nah, blok itu kan luas sekali. Ini kan kalau satu areal hutan yang kita kelola itu luasannya bisa puluhan ribu hektar. Ya, biasanya standarnya seperti itu kalau di HPH. Nah, HTI pun juga sama. Sehingga jaringan jalan yang kita bangun, ya ini pasti cukup rumit gitu loh. Nah, nanti dari jalan cabang, baru kemudian kita bangunkan lagi jalan ranting. Jalan ranting inilah yang menghubungkan antar petak gitu. Jadi petak satu dengan petak yang lain dalam satu blok yang sama. Baru kemudian di dalam hutan itu, di dalam petak itu, anak petak, ini nanti akan ada jalan syarat yang lebih ruwet lagi di situ. Karena harus menyesuaikan dengan lokasi penebangan. Gitu Ayat. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Makasih Bu Ana. Oke. Silakan ada lagi? Cukup? Oke, mungkin sebelum kita tutup, ini kan kayaknya nggak hadir semua ya, apa gimana nih? Mau saya absen dulu ya. Arista Josa hadir. Hadir, Bu. Duanti Berliana. Hadir, Bu. Gazi Zafiri. Hadir, Bu. Aji Cahyono. Hadir, Bu. Farah Syifa. Hadir, Bu. Anzila Hoirul Jannah. Hadir, Bu. Dita Novianti. Hadir, Bu. Dinar Aza. Hadir, Bu. Hendi Wana. Hadir, Bu. Barenio Alifah. Hadir, Bu. Ardiani Ayat. Hadir Bu. Hildayani. Hadir, Bu. Devitria. Hadir, Bu. Aam Riawan. Hadir, Bu. Afrizal Darmawan. Afrizal hadir? Halo?
Nah, ini saya nggak lihat ya, ada Afrizal ya dari awal, tapi dia di sini absen. Amanda Nilam, Hadir, Bu. Anissa Fadila, Hadir, Bu. Asri Widyastuti, Hadir, Bu. Azhar Mufidah, Hadir, Bu. Cahyo Abid, Hadir, Bu. Cika Rahma, Hadir, Bu. Diva Arifah, Hadir, Ibu. Fajar Ramadhani, Nah, Fajar ini juga saya nggak lihatnya dari awal ya, tapi di sini absen. Fatasha Aulia, Hadir, Bu. Gandira Adila, Hadir, Ibu. Gian Haryo, Hadir, Bu. Gilang Arga, Siap hadir, Bu. Gilang Dava, hadir. Mana nih Gilang Dava? Gregorius Frandi, Hadir, Bu. Hasna Asmiatur, Hadir, Bu. Hasna Marisa, Ivan Tamami. Hadir, Bu. Oke, tadi Afrizal sama Fajar ada yang lihat dia masuk nggak? Kalau saya dari awal nggak lihat ya. Ada nggak tadi? Ada yang lihat? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti akan saya ubah menjadi alfa ya. Karena temennya nggak ada yang lihat berarti dia tidak join. Dan jangan aneh-aneh ya. Kalau memang nggak kuliah ya udah nggak kuliah aja gitu loh. Absen tapinya malah nggak datang kuliah ngapain? Dah ya, oke. Cukup dari saya itu dulu. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah di jam yang sama. Tapi kalau offline kita 7.45 ya. 7.30 ini biasanya tuh suka telat saya. Soalnya mau berangkat dari pagi, waduh jalurnya jembatan Juruk itu kalau pagi-pagi tuh udah rebutan sama anak sekolah, mager banget. Saya berangkatnya biasa jam 7.15 atau enggak 7.20 gitu. Kalau nyampe kampus ya jam-jam 7.40-an kayaknya ya, 7.30 tuh buru. Oke deh kalau gitu kita ketemu minggu depan. Makasih atas perhatian semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.